Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Febriansyah dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan melakukan analisis risiko proyek perumahan. Proyek ini diambil dari sumber Jurnal Sipil Statik Volume 8 nomor 2 Februari tahun 2022 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan pada Proyek Perumahan Casa de Viola dan Alternatif Penyelesaiannya. Penulisnya Puspitasari dan kawan-kawan. Baik, untuk tabel of content dari analisa proyek konstruksi pada perumahan ini, yaitu yang pertama ada problem proyek, kemudian dilanjut asumsi problem proyek, ketiga analisis risk management, kemudian keempat analisis risk treatment, dan yang kelima hasil dari analisis risk proyek. Oke, yang pertama di sini terkait problem dari proyek tersebut. Di era modern saat ini, banyak perkembangan pembangunan yang gencar dikerjakan terutama pada bidang konstruksi untuk dapat mensejahterakan rakyat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada dasarnya, proyek konstruksi tidak lepas dari kendala yang ada dalam atau dapat menyebabkan terjadinya risiko pada proyek yang sementara berjalan. Risiko pada proyek bagi kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya karena keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor akan berkurang, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bagi pemilik proyek atau owner, risiko penyelesaian pekerjaan suatu proyek dapat menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek, sehingga Cas de Viola, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan mengaji beberapa faktor risiko pada proyek yakni faktor tenaga kerja, faktor bahan, faktor karakteristik tempat, faktor peralatan, faktor manajerial, faktor keuangan, faktor desain, faktor cuaca, dan faktor waktu serta kontrol. Pada asumsi problem proyek, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka diperoleh beberapa asumsi analisis manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, faktor tenaga kerja di sini diasumsikan menjadi risiko K3. Kemudian, faktor bahan di sini diasumsikan menjadi risiko material, faktor karakteristik tempat diasumsikan menjadi risiko karakteristik tempat, kemudian faktor peralatan diasumsikan menjadi risiko konstruksi, kemudian faktor manajerial diasumsikan menjadi risiko hukum dan peraturan. Kemudian faktor keuangan di sini diasumsikan menjadi risiko finansial, dengan faktor desain diasumsikan menjadi risiko desain, faktor cuaca diasumsikan menjadi risiko iklim, kemudian yang terakhir ada faktor waktu dan kontrol diasumsikan menjadi risiko operasional. Setelah kita asumsikan, kemudian kita langsung masuk ke analisis risk management atau manajemen risiko dari proyek perumahan Casa de Viola. Untuk tujuan pertama, di sini aktivitas pekerja berjalan dengan aman dan tertib. Untuk risk event-nya, terjadi kecelakaan kerja, pekerja tertimpa material konstruksi saat proses angkut material ke lantai 2. Untuk risk cost-nya, tali baja material terputus akibat beban berlebihan. Sumber risikonya internal, area dampak risikonya K3, dampak deskripsinya timbulnya korban kecelakaan kerja. Estimasi potensial kerugiannya mencapai 100 juta rupiah. Dengan risk owner-nya Departemen K3, unit departemennya bagian teknik. Kemungkinannya di sini 3. Untuk impact-nya karena timbul korban, maka impact-nya maksimal. Kemudian level of risk-nya di sini bernilai 15 dengan kategori tinggi. Untuk prioritasnya sendiri masuk prioritas ketiga. Kemudian untuk tujuan kedua, menggunakan bahan berkualitas, risk event-nya kerusakan material, risk cost-nya ketidaksesuaian spesifikasi material, sumber risikonya eksternal, area dampaknya material, dampak deskripsinya, proses konstruksi terhambat akibat material rusak. Estimasi potensi kerugiannya mencapai 1,5 miliar. Risk owner-nya Departemen Pengadaan, unit departemennya bagian Quality Control. Kemungkinannya 2, impact-nya 3. Nilai risk level of risk-nya di sini 6 dengan masuk kategori sedang dengan prioritas 7. Untuk tujuan ketiga, pembangunan proyek perumahan di atas bukit. Risk event-nya longsor. Kemudian risk cost-nya pemilihan lokasi yang tidak sesuai. Sumber risikonya eksternal, area dampak risikonya karakteristik tempat. Deskripsi dampaknya di sini penundaan pembangunan proyek. Estimasi potensi kerugiannya mencapai 20 miliar dengan risk owner-nya Departemen Perencanaan, kemudian unit departemennya analisa risiko dengan kemungkinan 4 dan impact-nya 5 karena terjadi penundaan pembangunan proyek. Dengan level of risk-nya mencapai 20 dengan kategori ekstrim dengan prioritas 2. Tujuan keempat, menyelesaikan proyek tepat waktu.
Risk eventnya keterlambatan proyek, risk cost-nya, peralatan yang digunakan kurang memadai, sumber risikonya internal, area dampak risikonya konstruksi, desi dampaknya, pekerja harus lembur untuk menyelesaikan target proyek. Dengan estimasi kerugiannya mencapai 300 juta, risk owner-nya departemen konstruksi, unit departemennya bagian tenaga kerja, dengan kemungkinan 4 dan impact-nya 1. Dengan nilai level of risk-nya 4, masuk kategori rendah, prioritasnya 9. Tujuan kelima, mematuhi peraturan dan regulasi. Risk-nya gugatan hukum, risk cost-nya pelanggaran kontrak serta ketidaksesuaian regulasi. Sumber risikonya internal, area dampak risikonya hukum dan peraturan. Deskripsi dampaknya proyek dicegal dan harus membayar denda atas sanksi yang diberikan. Estimasi kerugiannya mencapai 50 miliar. Dengan risk owner-nya Departemen Hukum, unit departemen yang bagian hukum, kemungkinannya 2 karena pasti dari perusahaan sudah melakukan pengajian sehingga kemungkinan terjadinya kecil. Kemudian impact-nya 5, level of risk-nya 10 dengan kategori sedang. Prioritasnya ke-5. Tujuan ke-6 mencapai stabilitas keuangan. Risk event-nya di sini kenaikan bayar material atau kenaikan biaya material. Risk cost-nya fluktuasi pasar, sumber risikonya eksternal, area dampak risikonya finansial, deskripsi dampaknya keuntungan proyek berkurang dengan estimasi kerugiannya mencapai 25 miliar. Dengan risk owner Departemen Keuangan, unit departemennya bagian analisa fluktuasi pasar dengan kemungkinan 4 dan impact-nya 2. Level of risk-nya mencapai 8, kategori sedang dengan prioritas 6. Tujuan ke-7 memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika konstruksi. Risk cost-nya desain berubah di tengah jalan akibat salah perhitungan. Risk cost-nya kurangnya perencanaan dan koordinasi yang matang. Sumber risikonya internal, area dampak risikonya desain, deskripsi dampaknya rekonstruksi bangunan dan kerugian finansial yang besar. Dengan estimasi kerugian mencapai 10 miliar, risk owner-nya Departemen Konstruksi, unit departemen bagian desain dengan kemungkinan 1 dan impact-nya 5. Level of risk-nya di sini 5 dengan kategori rendah, prioritasnya ke-8. Kemudian tujuan ke-8 pembangunan proyek di bulan Juli untuk menghindari cuaca buruk. Risk event-nya hujan badai disertai angin kencang. Risk cost-nya tidak memperhatikan pola cuaca, sumber risikonya eksternal, area dampak risikonya iklim, deskripsi dampaknya penundaan proyek, kemungkinan potensi kerugiannya mencapai 400 juta, risk owner-nya Departemen Perencanaan, unit departemennya bagian analisis cuaca, likelihood-nya atau kemungkinannya 5 karena di sini berhadapan langsung dengan cuaca, dengan impact-nya juga 5 sehingga level of risk-nya maksimal bernilai 25 dengan masuk kategori ekstrim. Prioritasnya 1. Kemudian untuk tujuan terakhir atau ke-9 mencapai efisiensi kerja dengan risk event gangguan peralatan kerja, risk cost-nya kurangnya perawatan rutin peralatan kerja, sumber risikonya internal, area dampak risikonya operasional, deskripsi dampaknya biaya tambahan untuk memperbaiki peralatan yang mengalami gangguan. Dengan estimasi potensi kerugiannya mencapai 250 juta, risk owner-nya Departemen Operasional, unit departemennya bagian teknik dengan kemungkinan 4 dan impact dari kejadian tersebut adalah 3, sehingga level of risk-nya bernilai 12 dengan kategori tinggi, prioritas ke-4. Selanjutnya, di sini mengenai analisis risk treatment dari hasil dari analisis manajemen risiko. Yang pertama, risk treatment, risk event-nya terjadi kecelakaan kerja, pekerja terima material konstruksi saat proses sangkut, risk treatment-nya mengurangi, sesi mitigasinya memastikan pekerja menggunakan APD yang sesuai serta mengukur area kerja yang aman dan memantau pelaksanaan proses angkut material. Estimasi biaya mitigasinya 10 juta, waktunya selama seluruh proyek berlangsung dengan kemungkinan 3, impact-nya 3, level of risk-nya 9, masuk kategori tinggi atau sedang. Risk event yang kedua, kerusakan material. Risk treatment menghindari, deskripsi mitigasinya memastikan pemilihan material berkualitas serta inspeksi kualitas secara reguler dan penyimpanan yang tepat untuk mencegah kerusakan material. Biaya mitigasinya estimasi 200 juta, waktunya setiap 2 bulan proyek berlangsung dengan nilai kemungkinan 1 dan nilai impact-nya 2. Level of risk-nya nilainya 2, masuk kategori rendah. Untuk risk event yang ketiga, yaitu longsor, risk treatment-nya menerima karena di sini proyek konstruksi pembangunan rumah, kemudian divisi mitigasinya melakukan evaluasi stabilitas tanah serta menggunakan dinding penahan tanah yang tepat dan memastikan drainase yang efektif untuk mencegah longsor. Estimasi biaya mitigasinya sebesar 5 miliar, waktunya sebelum pembangunan dan
sebelum pembangunan proyek berlangsung, dengan nilai kemungkinannya mencapai 4, impact-nya 4. Dengan level of risk-nya 16, masuk kategori tinggi. Risk event yang keempat, keterlambatan proyek. Risk treatment-nya menghindari, definisi mitigasinya melakukan perencanaan yang efektif dan peningkatan sumber daya manusia. Estimasi biaya mitigasinya sebesar 50 juta, waktunya di awal dan di tengah proyek. Dengan nilai kemungkinannya 2, nilai impact-nya 1, level of risk-nya 2, masuk kategori rendah. Risk event yang kelima, gugatan hukum. Risk treatment-nya membagi, definisi mitigasinya mengkonsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan menerapkan regulasi kontrak yang jelas. Estimasi biaya mitigasinya sebesar 250 juta, waktunya sebelum dan selama proyek berlangsung, kemungkinannya 2, nilai impact-nya 2, dengan level of risk-nya 4, masuk kategori rendah. Risk event yang keenam, kenaikan biaya material. Risk treatment-nya menerima, definisi mitigasinya melakukan pengendalian dan pemantauan biaya secara efektif serta memilih sumber material yang terpercaya. Estimasi biaya mitigasinya sebesar 500 juta, waktunya selama proyek berlangsung. Likelihood-nya atau kemungkinannya 3, impact-nya 2, level of risk-nya 6, masuk kategori sedang. Risk event yang ke-7, desain perubahan di tengah jalan akibat salah perhitungan. Risk treatment-nya menghindari, deskripsi mitigasinya melakukan pemeriksaan desain yang teliti sebelum implementasi dan memastikan kolaborasi yang baik antara tim desain dan konstruksi. Estimasi biaya mitigasinya sebesar 1,5 miliar, waktunya sebelum implementasi desain proyek dilakukan. Kemungkinan nilainya 1, kemungkinan dari dampaknya 2, sehingga level of risk-nya 2, masuk kategori rendah. Kemudian, risk event yang ke-8, hujan badai disertai angin. Untuk risk treatment-nya menerima, definisi mitigasinya memastikan perencanaan struktur pondasi yang kuat dan langkah-langkah penjagaan genangan air. Dengan estimasi biaya mencapai 100 juta, waktunya di awal proyek, kemungkinan nilainya 5, dan impact-nya 3. Level of risk-nya 15, masuk kategori tinggi. Kemudian yang risk event terakhir atau ke-9, gangguan peralatan kerja. Risk treatment-nya mengurangi, definisi mitigasinya melakukan perawatan rutin serta menyediakan cadangan peralatan dengan estimasi biaya mitigasi sebesar 75 juta, waktunya selama proyek berlangsung. Kemungkinan nilainya 4 dengan impact-nya 2, sehingga level of risk-nya 8, masuk kategori sedang. Nah, sekarang masuk pada hasil analisis risk proyek dari hasil risk treatment dan dilakukan mitigasi di risk treatment tadi. Kemudian di sini masuk yang pertama, risk event-nya yaitu terjadi kecelakaan kerja, pekerja tertimpa material konstruksi saat proses angkut material ke lantai 2. Sebelum dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya adalah 15 dengan kategori tinggi. Setelah dilakukan mitigasi, nilai level of risk-nya menurun menjadi 9 dengan kategori sedang. Artinya di sini masih terjadi residual risk dan bisa dilakukan risk treatment berikutnya. Kemudian untuk risk event yang kedua, kerusakan material. Yang di sini sebelum dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya adalah 6, masuk kategori sedang. Dengan setelah dilakukan mitigasi, nilai level of risk-nya menjadi 2, masuk kategori rendah. Artinya penanganannya sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan mitigasi selanjutnya. Risk event yang ketiga adalah longsor. Sebelum dilakukan mitigasi, level of risk-nya bernilai 20, masuk kategori ekstrim. Setelah dilakukan mitigasi, level of risk-nya menurun menjadi 16, masuk kategori tinggi. Artinya di sini terdapat residual risk dan bisa dilakukan risk treatment kembali. Risk event yang keempat, keterlambatan proyek. Sebelum dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya 4, masuk kategori rendah. Setelah dilakukan mitigasi, nilainya menurun menjadi 2, namun masih dalam kondisi rendah. Artinya perubahan yang didapatkan adalah menurunkan nilai dari hasil mitigasi. Kemudian risk event yang kelima, gugatan hukum. Sebelum dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya sebesar 10, masuk kategori sedang. Setelah dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya menjadi 4, masuk kategori rendah. Kemudian yang risk event yang keenam, kenaikan biaya material. Untuk level of risk-nya bernilai 8, masuk kategori sedang. Risk after mitigasi, setelah dilakukan mitigasi, di sini terdapat nilai dari level of risk-nya menjadi 6. Artinya di sini terdapat penurunan nilai, namun masih dalam keadaan sedang, sehingga perlu dilakukan penanganan risk treatment kembali. Kemudian desain perubahan di tengah
jalan akibat salah perhitungan. Sebelum dilakukan mitigasi, level of risk-nya 5, risk after mitigasinya 2. Artinya di sini hanya terjadi penurunan nilai, namun dalam kategori rendah, artinya sudah sangat baik untuk penanganan mitigasinya. Kemudian untuk risk event yang ke-8, hujan badai disertai angin kencang. Sebelum dilakukan mitigasi, level of risk-nya maksimal yaitu 25 dengan kategori ekstrim. Setelah dilakukan mitigasi, level of risk-nya menjadi 15 dengan kategori tinggi. Artinya di sini terdapat residual risk dan bisa dilakukan risk treatment untuk menurunkan dari level of risk-nya. Kemudian risk event yang terakhir atau risk event yang ke-9, gangguan peralatan kerja. Sebelum dilakukan mitigasi, nilai dari level of risk-nya adalah 12 yang masuk kategori tinggi. Setelah dilakukan mitigasi, level of risk-nya menjadi 8 masuk kategori sedang. Artinya masih terdapat residual risk dan dapat dilakukan risk treatment untuk menurunkan residual risk menjadi rendah. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.